Kita ke informasi lain, pemirsa. Kepolisian Polres Semarang menggelar rekonstruksi pembunuhan disertai mutilasi dengan tersangka Imam Sobari. Kepolisian Polres Semarang diagendakan menggelar rekonstruksi pembunuhan disertai mutilasi pada pukul 10 pagi dan menghadirkan tersangka Imam Sobari alias Mencis, warga desa Cibunar, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Rekonstruksi digelar di tempat kejadian perkara yang bertempat di kamar kos korban, Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sebelumnya tersangka membunuh dan memutilasi jasad korban menjadi 11 bagian dan dimasukkan ke dalam 7 kantong plastik yang berbeda. Potongan tubuh itu kemudian dibuang di 4 lokasi yang berbeda, yakni Sungai Wonoboyo Bergas, di samping restoran di Jalan Soekarno-Hatta, di seputaran pabrik di Bergas, dan Sungai Kretek, Kalongan, Ungaran Timur. Untuk mengetahui perkembangan terkini rekonstruksi pembunuhan disertai mutilasi, kita bergabung bersama rekan Aditya Bayu yang berada di Semarang, Jawa Tengah. Aditya, apakah proses rekonstruksi masih berlangsung? Iya, selamat siang Afat. Dapat saya laporkan dari lokasi kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Imam Sobari, yaitu di sebuah kos-kosan yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Saat ini rekonstruksi masih berlangsung di kos-kosan ini, dan kurang lebih di kos-kosan ini nantinya akan ada sekitar 20 reka adegan yang dilakukan oleh tersangka Imam Sobari. Untuk rekonstruksi kali ini digelar oleh Polres Semarang dan disaksikan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang. Di sini tersangka Imam Sobari mempraktekkan bagaimana awal mula ia cekcok dengan korban yaitu KN, hingga akhirnya KN dibunuh pada hari Minggu dini hari kurang lebih pukul 00.30. Usai dibunuh, korban kemudian pada hari Minggu itu juga dilakukan mutilasi yang dilakukan di sebuah kamar mandi yang berada di dalam kos-kosan nomor 18 selama kurang lebih 3 hari dan dipotong menjadi 11 bagian. Dari rekonstruksi yang kami saksikan bersama-sama terlihat bagaimana Imam Sobari memotong tubuh korban menjadi 11 bagian di sebuah kamar mandi yang ukurannya cukup kecil. Mungkin 1 kali 1,5 dan itu menyatu dengan kamar kos. Di situ korban dimutilasi oleh tersangka selama kurang lebih 3 hari. Jadi dari adegan rekonstruksi ini terlihat bagaimana tersangka memotong tubuh korban lalu memasukkannya ke dalam plastik dan kemudian membuang tubuh korban tersebut di sekitaran kos-kosan ini, yaitu ada di sebuah sungai di sebelah kiri saya ini di Jalan Soekarno-Hatta. Itu adalah di mana lokasi pembuangan salah satu potongan tubuh korban. Selain melakukan pembuangan di sungai ini, juga melakukan pembuangan potongan tubuh korban lainnya di sebuah sungai di samping pabrik yang juga berada di wilayah Bergas. Setelah membuang potongan tubuh yang pertama, tersangka kembali lagi ke kos-kosan ini untuk mengambil perhiasan dari korban, kemudian menjual perhiasan tersebut, dan setelah kembalinya ia ke kos-kosan ini lagi, ia kembali melakukan pemotongan tubuh korban yang kedua. Hal ini dilakukan hingga hari ketiga, di mana usai memotong tubuh korban, korban akan membuang terlebih dahulu potongan tubuh tersebut. Selain itu, dari keterangan penghuni kos maupun pengelola kos, selama tersangka ini melakukan pembunuhan hingga disertai dengan mutilasi, tidak ada penghuni kos lain maupun pengelola kos yang menemukan kecurigaan terhadap tersangka. Padahal dari pengakuan pengelola kos, beberapa kali tersangka ini bertemu dengan pengelola kos karena tersangka ini bersama dengan korban berada di kos yang ada di lantai 2 dan menempati kamar nomor 18. Dari keterangan pengelola kos, setelah semua aksi tersangka ini dilakukan,
tersangka sempat mengembalikan kunci kamar kos dan berpamitan untuk pindah kos. Pada tanggal 20 atau beberapa hari setelah kejadian pembunuhan dan mutilasi, pengelola kos mengecek kamar kos-kosan yang ditinggalkan oleh tersangka. Dan saat dicek kondisi kamar kos sudah bersih dan tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Sehingga baik penghuni kos lainnya maupun pengelola kos juga cukup dikagetkan dengan kejadian pembunuhan yang disertai dengan mutilasi ini. Begitu, Alfat. Baik, Aditya Bayu menggambarkan langsung dari lokasi pembunuhan dan mutilasi di kawasan Semarang, Jawa Tengah.